Grandmaster Ukraina Anton Korobov keluar sebagai juara Title Tuesday dengan mengumpulkan 10,5 poin dari 11 babak, unggul 1 angka atas Aryan Tari. Perjalanan Korobov ke tangga juara dilalui dengan kemenangan atas Hikaru Nakamura di babak ke-6, Aryan Tari di babak ke-9, serta kemenangan sensasionalnya atas Daniil Dubov yang diskakmat pada langkah ke-31 di babak ke-8. Game melawan Dubov terjadi dalam pembukaan Grunfeld Defense, di mana Korobov kemudian memasuki varian pertukaran yang merupakan mainline dari Grunfeld Defense. Tentu saja Dubov mengambil pion dan E4 mengancam kuda memprovokasi pertukaran kuda. Pion makan membangun formasi pion yang masif di center yang merupakan ciri khas dari varian pertukaran. Di titik ini, hitam biasanya akan langsung menyerang center, dan Dubov melakukannya. Dia fianchetto, mulai menekan. Anton Korobov merespon dengan gajah ke C4, salah satu cara untuk melawan Grunfeld dalam varian pertukaran. C5, kuda E2, lalu kuda ke C6 menambah serangan, gajah E3. Korobov bertahan dengan sangat baik. Kedua belah pihak rokade dan B6, benteng C1, lalu gajah ke B7, H4. Di sini E5 dimainkan, kembali menambah serangan terhadap pion sentral. Gajah ke G5 mengancam menteri, dan gajah F6. Pertukaran pion terjadi, mengadu menteri. Gajah makan gajah, pion makan, kemudian menteri makan pion, dan Korobov menaruh gajah di D5. Dibalas Dubov dengan benteng D8. Menteri menghindar ke A4, memberikan serangan terhadap kuda dan tekanan terhadap pion. Dubov bertahan menteri F6, lalu F4. Kuda A5 mengancam gajah, tapi pion makan pion berbalik menyerang menteri. Menteri mengambil pion dan C6, ancaman terhadap gajah. Pada posisi ini, Dubov mulai menggunakan sihirnya. Dia mengorbankan gajah memakan pion. Gajah makan gajah. Benteng D2 mengancam kuda, dan benteng F2. Kemudian Dubov kembali mengorbankan benteng mengambil kuda. Benteng makan, dan menteri C5 skak. Menteri D4, menteri makan gajah. Dubov menyamakan jumlah perwira, tetapi Korobov unggul jumlah benteng. Permainan berlanjut, benteng ke F1, dan kuda C4. Lalu E5, benteng E8, benteng F6 mengancam menteri, tapi benteng menutup serangan. Keputusan untuk menutup serangan terhadap menteri dengan benteng membuat baris ke-8 tidak terjaga. Korobov menaruh menteri di baris ke-8, melakukan skak, dan di titik ini Dubov blunder. Dia menyelamatkan raja ke G7. Sebuah keputusan yang sangat keliru, karena di sini Anton Korobov memiliki serangan skakmat yang dimulai dengan langkah pengorbanan benteng makan pion. Daniil Dubov mengambil benteng dan benteng ke F2 skak. Dia kemudian dengan polosnya menggeser raja ke G7, dan ini diakhiri dengan menteri F8 skakmat.